warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani. Saya akan mempresentasikan modul IPAS tentang materi magnet untuk kehidupan. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu magnet. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat magnet. Yang pertama ada pendahuluan. Guru membuka kegiatan dengan salam dan menanyakan kabar. Dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Selanjutnya, guru melakukan presensi kehadiran. Selanjutnya ada inti. Yang pertama, persiapan dan identifikasi masalah. Guru menjelaskan konsep magnet dengan menunjukkan beberapa benda magnet sederhana seperti magnet kulkas. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti, apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, apa saja benda yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet? Ada pengunci tempat pensil, hiasan pintu kulkas, dan kompas. Selanjutnya, guru akan memberikan penjelasan tentang materi magnet melalui video pembelajaran berikut ini. Mini, kamu teh udah pernah dengar asal-usul magnet belum? Nih, Mama kasih tahu ya. Magnet teh berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu teh di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi, sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu, sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Nah, sekarang teh kita akan belajar sama-sama ya, apa aja sih sifat-sifat magnet? Yang pertama nih, magnet memiliki gaya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt teh disebut dengan benda non-magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Gaya magnet teh mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan gaya tarik magnet teh dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetisnya, Mini. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat gaya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet batang, Mini bisa lihat gaya terkuat teh berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Bener, Mini. Pada kompas ieu teh terdapat jarum utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin loh. Ada lagi nih, Mini, sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet teh akan saling tarik-menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya teh akan tolak-menolak. Magnet teh mempunyai banyak kegunaan loh, Mini. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya, dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, atau tas kamu tuh, dan juga kompas.
Nah, info tambahan nih buat kamu Mini. Magnet teh terdiri dari magnet alam dan magnet buatan loh. Magnet buatan teh adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bentuk magnet buatan teh bermacam-macam loh Mini. Ada yang berbentuk batang, jarum, tabung atau silinder, lalu ada huruf U, dan yang berbentuk ladang atau tapal kuda. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet teh adalah besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet atau feromagnetik. Besi teh lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja. Tetapi sayang, kemagnetan besi teh lebih cepat hilang. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Mah? Ada bermacam-macam caranya Mini. Yang pertama, cara induksi. Pada prinsipnya teh, benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan logam besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu teh akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua nih Mini, dengan cara menggosok. Magnet teh dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja secara searah loh. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sama nih seperti yang cara induksi, sifat kemagnetan dari cara menggosok ini teh juga berlangsung sementara. Dan yang ketiga nih Mini, dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet teh dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dibuat dengan cara ini pun berlangsung sementara loh Mini. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda teh akan hilang juga. Contoh alat yang menggunakan elektromagnet adalah bel listrik, telepon, generator, dan alat pengangkut magnetis. Apa tuh alat pengangkut magnetis? Alat pengangkut magnetis teh digunakan untuk mengangkut sampah-sampah dari logam. Di bagian dalam alat pengangkut magnetis terdapat kumparan konduktor listrik yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Alat pengangkut magnetis ini kemudian dihubungkan dengan kabel listrik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kabel, alat pengangkut akan berubah menjadi elektromagnet dan mengangkat sampah logam. Sampah kemudian dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah sampai di tempat tujuan, arus listrik teh diputuskan, sehingga sampah logam tersebut jatuh ke posisi yang sudah ditentukan. Wah, aku sering melihat magnet, tapi baru tahu kalau ternyata ada sifat-sifat dan cara pembuatannya yang sangat menarik. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga sudah lebih mengerti? Sampai jumpa di video-video lain yang gak kalah menarik ya. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Guru bersama siswa melakukan kegiatan tanya jawab terkait video tersebut seperti yang pertama, video tersebut membahas tentang apa? Tentang magnet. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, menurut kalian, mengapa pintu lemari es bisa tertutup rapat tanpa dikunci? Pintu kulkas dilengkapi dengan strip magnet yang terpasang di sekeliling bingkai pintu. Ketika pintu ditutup, magnet ini menarik dan merekatkan pintu kulkas yang menciptakan segel yang rapat. Yang ketiga, perencanaan eksperimen. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan melakukan eksperimen untuk mengetahui barang-barang yang memiliki sifat magnet. Selanjutnya, siswa membawa alat dan bahan yang akan digunakan dengan memberikan LKPD 1.1 pada minggu sebelumnya. Selanjutnya, guru akan membagi siswa menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang per kelompok. Yang keempat, pelaksanaan eksperimen. Siswa disiapkan untuk melaksanakan eksperimen bersama teman sekelompoknya. Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengikuti langkah-langkah eksperimen yang ada dalam LKPD 1.1 serta guru akan menampilkan video eksperimen yang mereka lakukan sebagai contoh pelaksanaannya.
Lalu, guru berperan sebagai fasilitator yang memantau proses dan membantu jika siswa mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Nah, berikut ini adalah lampiran LKPD 1.1 yang berisi alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Berikut ini adalah contoh video eksperimen yang akan dilakukan para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ramadhani. Kali ini saya akan melakukan eksperimen menggunakan magnet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada wadah plastik atau kertas, beras, magnet, ranting, peniti atau paku, dan batu kerikil. Yang kelima, pengumpulan data dan pengamatan. Guru memberikan LKPD kepada siswa untuk mencatat hasil yang telah dilakukan. Yang keenam, analisis data. Setelah semua data hasil eksperimen terkumpul, siswa menganalisis data untuk melihat benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari eksperimen yang telah dilakukan. Yang kedelapan, presentasi dan diskusi hasil. Siswa mempresentasikan hasil eksperimen mereka kepada teman-teman atau guru untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan. Berikut adalah lampiran LKPD 1.2 yang berisikan data hasil dari eksperimen mereka. Yang kesembilan, refleksi dan evaluasi. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pada pembelajaran yang telah dilaksanakan seperti apa saja yang telah dipahami oleh siswa. Yang kedua, apa yang belum dipahami siswa. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik untuk meningkatkan hasil diskusi dalam memahami hal-hal penting yang mungkin terlewatkan dengan melakukan penguatan tentang hasil eksperimen tersebut. Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi berupa soal dengan memberikan LKPD 1.3. Berikut ini lampiran lembar evaluasi LKPD 1.3. Dan yang terakhir ada penutup. Guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok yang telah melakukan eksperimen dan mempresentasikan hasil dengan baik. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.